Apakah perjalanan di masa depan akan tampak begini? Jika demikian, percobaan pertama Hyperloop dengan mengangkut penumpang sudah menunjukkan kesuksesan. Rencananya, kereta nantinya akan meluncur hingga 1.200 km per jam. Banyak pertanyaan masih belum terjawab. Apakah masih kurang cepat? Atau apakah ini revolusi mobilitas? Pria ini mendapat idenya tahun 2013. Yang ini menanamkan modal sangat besar pada proyek itu. Dan yang ini belum terlalu terlibat dalam proyek. Hyperloop TT yang berbasis di California termasuk salah satu perusahaan yang berusaha memperbaiki konsep itu. Tapi teknologi baru itu mula-mula masih perlu izin. Sekarang perusahaan itu bekerja sama dengan lembaga inspeksi Jerman. Kami punya masalah dengan regulasi. Teknologi kerap ada sebelum peraturan. Kami bekerja keras untuk itu. Sekarang kami punya perusahaan pertama yang mengembangkan kerangka peraturan dengan TÜV Süd. Karena kalau tidak punya peraturan, kita tidak akan bisa mengangkut orang atau barang dengan Hyperloop. Membuat jalur kereta Hyperloop perlu dana besar. 1 kilometer saja perlu biaya $60 juta. Rute yang direncanakan di India, yaitu dari Pune ke Mumbai, akan berada di bawah tanah, sehingga biayanya lebih besar lagi, tetapi mengurangi risiko serangan teroris. Pembuatan rute itu akan menghabiskan biaya $8 miliar. Itu angka yang membuat investor takut. We demonstrated that Hyperloop could be Kami mendemonstrasikan Hyperloop bisa dibiayai secara swasta dan periode kembalinya modal sekitar 25 tahun. Jadi tidak bergantung pada subsidi dari pembayar pajak. Dan berdasarkan fakta statistik, harga tiketnya 75% dari biaya tiket kelompok yang sama dalam bentuk transportasi apapun. Melakukan perjalanan dengan Hyperloop serupa dengan terbang ke angkasa. Astronot dikelilingi ruangan vakum. Kondisi hampir vakum di kereta Hyperloop bertujuan untuk mengurangi gesekan dan tahanan udara dan membuat kecepatan super tinggi bisa dijangkau. Tapi jika mengalami kebocoran, penumpang akan mati seketika. Belum ada proyek Hyperloop yang berhasil menemukan solusi bagi masalah itu, termasuk proyek yang di München, Jerman. Jika itu terjadi, maka kereta harus mengerem dengan cepat. Penumpang akan mendapat masker oksigen seperti di pesawat terbang. Itu adalah kemungkinan yang bisa kita pertimbangkan untuk hal-hal tertentu. Tentu saja kalau terlalu mahal, itu tidak akan berguna. Pasti tidak akan sukses jika punya masalah keamanan sangat besar atau jika harus menggunakan sistem sangat mahal untuk menyelesaikan masalah. Jadi apakah Hyperloop tetap akan jadi impian saja? Industri logistik berharap tidak begitu. Mengangkut barang tentu lebih mudah dibanding penumpang, karena tuntutan keamanan juga lebih rendah jika tanpa penumpang. Pelabuhan Hamburg bekerja sama dengan Hyperloop TT dalam membuat konsep-konsep baru untuk mempercepat transportasi kontainer. Hyperloop tidak cocok untuk jarak dekat. Cocoknya untuk jarak menengah atau jauh. Yang sedang kami pertimbangkan adalah rute daratan melalui lebih dari 300 km dan menghubungkan dua pusat perekonomian besar, di mana kontainer dalam jumlah besar akan diangkut dalam rentang waktu panjang. Hyperloop berguna dalam konteks seperti itu. Langkah berikutnya adalah membuat rute percobaan yang lebih panjang, termasuk yang melengkung, yang tentu jadi tantangan karena kecepatannya yang tinggi. Kalau itu sukses, Hyperloop bisa membuktikan kelaikan untuk perjalanan jarak jauh dan menjaga kecepatan, juga sensasinya.